Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM 2510804127, kelas D, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ringkasan buku yang berjudul Ulumul Quran yang ditulis oleh Dr. Muhammad Syahid Tantawi. Oke, langsung saja bab pertama, yaitu Ulumul Quran. A. Definisi Ulumul Quran. Ulum Quran adalah ilmu yang tersusun atas berbagai pokok pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari berbagai aspek. Poin B. Tema pokok Ulumul Quran. Alasan ulama memberi nama terhadap ilmu ini dengan Ulumul Quran, bukan ilmu Quran, ialah masing-masing tema pembahasan dalam disiplin ilmu ini merupakan ilmu yang berdiri sendiri, maka dinamakan Ulumul Quran. Poin C. Manfaat mempelajari dan mengetahui ulumul Quran. Yang pertama, dapat memberi gambaran secara lengkap dan sempurna Al-Quran dari berbagai aspek. Yang kedua, kita mampu menolak kebatilan serta kesesatan dari orang-orang jahiliyah dan pihak-pihak yang membenci Al-Quran. Yang terakhir, membuat kita menyadari betapa luar biasa para ulama untuk mengabdi diri kepada Al-Quran. Bab 2. Kitab-kitab Ulumul Quran. Kitab-kitab Ulumul Quran sudah ada sejak abad kedua Hijriah yang disusun oleh pengarang yang pertama Yazid bin Sulami, Syu'bah bin Al-Hujjaj, dan Muhammad bin Jarir at-Tabari. Dan juga pada abad ketiga Hijriah disusun oleh Ali bin Madini, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, dan Ibnu Qutaibah. Adapun di abad keempat Hijriah, yaitu Muhammad bin Khalaf bin Marzuban, Abu Bakar Muhammad bin Al-Qasim Al-Anbari, dan Abu Bakar As-Sijistani. Dan juga ada abad-abad selanjutnya, yaitu Abu Bakar Al-Bakilani, Al-Izu bin Abdul Salam, dan Al-Iman bil Qayyim. Dan di periode selanjutnya, yaitu ada Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi dan Al-Imam Jalaaddin Asy-Syuyuti. Beliau-beliau adalah pengarang kitab Ulumul Quran. Lanjut bab 3, definisi, nama, dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Poin A, definisi Al-Quran. Secara etimologi adalah bentuk masdar dari qara'a yang berarti membaca. Sedangkan secara terminologi adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mu'jiz diturunkan kepada Rasulullah SAW yang tertulis dalam mushaf, disampaikan secara mutawatir dan membacanya dinilai ibadah. Poin B, nama-nama Al-Quran. Di antaranya ada Al-Furqan, Al-Kitab, Al-Zikir, dan At-Tanzil. Poin C, tujuan diturunkannya Al-Quran adalah petunjuk yang universal. Maksudnya, untuk seluruh umat manusia dan jin. Yang kedua, petunjuk yang sempurna. Ya, maksudnya, memberitahu manusia bahwa segala sesuatu itu sudah ada petunjuk di dalam Al-Quran. Petunjuk yang jelas, maksudnya agar manusia jelas atas ancamannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 4, ayat dan surat. Poin A, ayat Al-Quran. Secara etimologi memiliki beberapa arti di antaranya, yaitu mukjizat, tanda, pelajaran dan nasihat, sesuatu yang menakjubkan, dan yang terakhir bukti. Secara istilah, ayat adalah sekumpulan huruf atau kata yang mempunyai awalan dan akhiran, serta tersusun di dalam surat-surat Al-Quran. Poin B, surat Al-Quran. Menurut istilah adalah sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang serta mempunyai awalan dan akhiran. Surat di dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Keseluruhan surat dibagi menjadi 4, yaitu At-Tiwal yang artinya surat-surat panjang, Al-Mi'un yang lebih dari 100 ayat, Al-Matsani yang kurang dari 100 ayat, dan Al-Mufassal yang artinya surat-surat pendek. Bab 5, ayat Al-Quran yang pertama dan terakhir.
Menurut pendapat yang sahih, ayat pertama turun adalah awal surat Al-Alaq. Sedangkan ayat yang terakhir kali turun adalah surat Al-Baqarah ayat 281. Namun, pendapat yang menyatakan bahwa ayat yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3. Karena di surat Al-Maidah ayat 3 itu sudah menyempurnakan agama. Bab 6. Makkiyah dan Madaniyah. Definisi yang pertama, Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum hijrah. Walaupun turunnya tidak di wilayah Makkah, tetapi tetap Makkiyah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun setelah hijrah, walaupun turunnya tidak di wilayah Madinah. Poin B, ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah, yaitu terdapat lafaz skala, terdapat ayat sejadah, dan diawali huruf hijaiyah yang terputus-putus, kecuali surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang kedua, ciri dari Madaniyah yaitu memuat peraturan dan berbagai macam penetapan hukum, terdapat pembatasan tentang jihad dan hukum-hukumnya, dan mengandung penjelasan tentang keadaan dan sifat-sifat orang munafik. Bab 7. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Para ulama telah menyebutkan hikmah dan rahasia diturunkannya kitab suci ini secara berangsur-angsur, di antaranya yang pertama, meneguhkan dan menguatkan hati Rasulullah SAW. Yang kedua, sebagai bentuk tahapan dalam mendidik umat. Yang ketiga, sebagai jawaban atas pertanyaan umat. Yang keempat, sebagai penetap hukum atas suatu perkara dan kejadian yang diperselisihkan oleh umat. Yang kelima, sebagai peringatan bagi orang-orang mukmin atas tipu daya dan celaan yang dilakukan oleh musuh-musuh mereka. Yang keenam, sebagai cermin bagi orang-orang mukmin atas semua kesalahan mereka, sehingga mereka tidak mengulanginya lagi. Yang sebagai petunjuk untuk kembali kepada sumber Al-Quran dan menegaskan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, agar Al-Quran itu mudah dihafal. Yang kedelapan, yaitu bab 8 adalah asbabun nuzul. Adapun metode untuk mengetahui turunnya ayat-ayat Al-Quran adalah dengan menukil informasi yang diriwayatkan oleh para sahabat yang sehidup sezaman Rasulullah SAW. Adapun di antara manfaat memahami asbabun nuzul adalah yang pertama, dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami ayat suci Al-Quran dengan benar dan mengetahui hikmah penetapan hukum-hukum Al-Quran. Bab 9. Kodifikasi Al-Quran. Poin A, periode Rasulullah SAW. Yaitu pada masa Rasulullah SAW, Al-Quran itu dihafalkan dan dijaga oleh para sahabat di dalam hati, serta ditulis pada lembaran-lembaran agar yang dihafal dan ditulis tersebut dapat disuarakan atau diucapkan. Poin B, periode Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada masa Khalifah Abu Bakar terjadi perang Yamamah yang mengakibatkan 70 sahabat yang hafal Al-Quran gugur. Atas kejadian itu, Umar terus mendesak Abu Bakar untuk menuliskan lembaran-lembaran mushaf. Kemudian Abu Bakar menyuruh Zaid bin Thabit untuk menulis Al-Quran di pelepah kurma, kulit unta, dan lain-lain. Dan yang terakhir, periode Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada masa ini, Utsman menyuruh Zaid dan tim menuliskan kembali mushaf menjadi kitab suci Al-Quran. Setelah selesai, Utsman meminta untuk menuliskan beberapa kitab suci untuk disebarkan ke berbagai wilayah. Bab 10. Faktor-faktor penting yang mendukung para sahabat untuk menghafal Al-Quran. Yang pertama, suri teladan yang terpuji dari diri Rasulullah SAW yang gigih dalam menjaga Al-Quran membuat para sahabat semangat menghafal dan menjaga Al-Quran. Yang kedua, kecintaan terhadap Al-Quran yang membuat mereka tidak mau berpaling. Yang ketiga, mayoritas sahabat adalah orang yang ummi, karena itu pegangan utamanya adalah daya ingat mereka terhadap Al-Quran. Yang keempat, Rasulullah SAW sangat mencintai seluruh sahabat dan juga umat yang menghafal Al-Quran.
Dan yang terakhir, ada faktor lainnya adalah kitab ini diturunkan secara berangsur-angsur. Bab 11. Adab membaca Al-Quran. Pembaca Al-Quran berwudu terlebih dahulu. Pembaca Al-Quran berada pada tempat yang bersih dan suci. Seorang muslim atau muslimah membaca Al-Quran dengan khusyuk dan tenang. Memulai membaca Al-Quran dengan ta'awudz dan diikuti dengan basmalah. Disunahkan membaca itu dengan sabar, tenang, dan tartil. Sebaiknya umat Islam mempelajari dan memahami Al-Quran. Sebaiknya umat Islam bisa mengambil pelajaran dari janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, umat Islam sebaiknya memperindah suara ketika membaca Al-Quran. Bab 12. Tafsir Al-Quran. Lafaz tafsir itu bermakna menjelaskan dan menerangkan. Para ulama memberikan istilah yaitu ilmu yang membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran dari segi petunjuk atas maksud Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kadar kemampuan manusia. Tafsir Al-Quran dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tafsir bi al-ma'sur, yaitu tafsir yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan asal sahabat. Contohnya, yang pertama tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua tafsir Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga tafsir Al-Quran dengan atsar para sahabat. Yang kedua yaitu tafsir bi-ar-ra'i. Tafsir yang berpegang pada ijtihad atau bersumber dari pendapat ulama salaf. Maksudnya menafsir Al-Quran itu dengan nalar dan tidak sembarang orang namun sudah ahli dalam hal ini. Bab terakhir yaitu bab 13. Aspek-aspek penetapan hukum dalam Al-Quran. Yang pertama, penetapan hukum yang terkait dengan keadaan setiap individu. Yang kedua, penetapan hukum yang terkait dengan hukum-hukum perdata. Yang ketiga, penetapan hukum yang terkait dengan hukum-hukum pidana. Yang keempat, penetapan hukum yang terkait dengan hukum-hukum peradilan. Yang kelima, penetapan hukum yang terkait dengan hukum-hukum perundang-undangan. Yang keenam, penetapan hukum yang terkait dengan hukum-hukum kenegaraan. Dan yang terakhir, penetapan hukum yang khusus terkait dengan aspek-aspek perekonomian dan keuangan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.